Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini Vina akan cerita nih pengalaman Vina pertama kali main ke Panorama dan masuk ke lubang Jepang. Nah, jadi ketika awal masuk itu kita membayar tiket dulu ya teman-teman. Jadi di sana ada tiket untuk lokal dan ada untuk mancanegara, serta bagi anak-anak yang di bawah 3 tahun itu gratis ya. Nah, untuk lokal itu sekitar 10-15 ribuan, dan untuk mancanegara itu 20 ribuan. Nah, jadi seperti biasa ya, kalau Vina itu pergi jalan-jalan keluar, itu Vina membawa nasi bungkus, dan itu nasi bungkusnya Vina beli di luar ya teman-teman ya, dan untuk dimakan di Panorama. Jadi ceritanya kita kesini nih tanpa agenda terlebih dahulu. Sebenarnya agendanya itu ke Puncak Taruko ya teman-teman, namun karena hari hujan itu dan kami membawa bayi, jadi kita harus mencari tempat yang teduh. Nah, seperti biasa kita makan dulu di musolanya ya teman-teman. Di sana itu teman-teman bisa menuju musolanya, ada tempat makan, disediakan juga kursi dan bangkunya. Nah, setelah makan itu kami melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat panorama. Nah, tempat yang pertama kali kita tuju adalah lubang Jepang. Nah, ini adalah guide yang sedang berusaha menjelaskan mengenai lubang Jepang. Nah, biasanya guide ini dibayar itu sekitar 80 sampai 90-an lah ya. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu ya, guide ini adalah dia bekerja sama dengan Panorama. Jadi teman-teman harus tahu ciri-ciri guide yang legal di Panorama ini. Nah, sebenarnya ini dia menerapkan one way ya, mungkin karena terlalu ramai. Tapi karena kami melihat tidak terlalu ramai, dan di lubang Jepang itu ada 2 jalur untuk kembali dan untuk masuk gitu ya. Jadi kami memilih jalur 1 jalur. Tapi sebenarnya awalnya guide-nya itu meminta 1 jalur saja. Cuman karena tidak sanggup lagi untuk menelusuri lubang Jepang yang panjang ini, jadi kita 1 jalur. Dan ini adalah pengalaman pertama anak Vina itu masuk ke lubang Jepang. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke lubang Jepang ini, teman-teman harus membaca mapnya dulu ya, ada di sebelah kanannya. Jadi pahami dulu arah keluar dari lubang Jepang ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, di lubang Jepang ini ternyata udaranya sejuk dan tidak akan sesak nafas, karena banyak lubang yang mengarah ke pintu keluarnya. Jadi banyak udara yang masuk ya teman-teman ya, jadi aman untuk anak yang masih 1 tahun seperti ini. Nah, di lubang Jepang ini teman-teman ternyata banyak lampunya. Jadi selain tangga-tangganya juga banyak lampunya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Takut kegelapan, itu ada lampu di bawahnya. Sebenarnya ini pengalaman pertama Vina ya masuk ke lubang Jepang. Sebelumnya belum pernah ya masuk ke lubang Jepang. Jadi baru hari ini waktu liburan ya, liburan lebaran, Allah kasih izin gitu ya teman-teman ya. Sangat excited sekali ya teman-teman ya masuk ke lubang Jepang ini. Apalagi kita bisa melihat-lihat ruangan-ruangan, banyak sini ruang penyimpanan senjata, ruang amunisi, ruang penjara, kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, sini ada lorong-lorong dan banyak juga pintu-pintu. Nah, sekarang kita sudah selesai menuruni tangganya. Sekarang kita berjalan menuju lorong selanjutnya. Ada 2 jalur. Nak kawasan di sini orang kan?
Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke lubang Jepang, itu teman-teman jangan takut ya. Nah, teman-teman cukup membaca denah yang ada di sebelah kanan pintu masuk. Nah, teman-teman pahami dulu denahnya. Kalau perlu di print gitu ya, supaya tidak tersesat nantinya di lubang Jepangnya. Nah, ini kami sudah tiba di lubang Jepang yang datar ya. Jadi bisa berjalan, dan itu anak Vina itu digendong sama abahnya. Nah, teman-teman juga bisa berfoto di sini seperti pengunjung ini ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa memahami denahnya sambil masuk ke lubang Jepangnya. Dan jika teman-teman ingin pengetahuan yang lebih, juga bisa baca di internet mengenai lubang Jepang ini, apa itu sejarahnya, dan bisa diceritakan juga ke anak-anak atau ponakan teman-teman yang teman-teman bawa ke lubang Jepang ini. Sebenarnya sangat banyak sih manfaatnya kita membawa anak-anak kita ke tempat bersejarah ya, supaya dia itu mengenal sejarah. Dan apa sih manfaatnya? Supaya dia mengetahui dan lebih menghargai jasa para pahlawan. Nah, ini ruang amunisinya ya teman-teman, itu tempat senjata disimpan. Dan teman-teman yang pernah kesini boleh share juga pengalamannya di sini, pengalaman menyenangkan, pengalaman mengerikannya juga boleh. Jadi kalau misalkan pergi sini itu sendirian agak menyeramkan ya teman-teman ya, tapi kalau bersama-sama itu pasti menyenangkan ya. Di sini juga ada lampu warna-warninya, jadi membuat lubang Jepangnya tidak merasa gelap, membuat lubang Jepangnya tidak sepi ya, tapi lebih terang. Dan sini ada simpang itu ke kanan dan ke kiri. Namun Vina itu memutuskan itu balik arah ya teman-teman ya, karena udah nggak sanggup lagi berjalan. Itu ada pintu keluar. Nah, udara masuk dari sini nih teman-teman. Ini yang bikin lubang Jepangnya dingin dan sejuk gitu ya, nggak panas dan juga nggak sesak loh di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan untuk kembali ke atas ya. Oke, nah kita balik lagi ke atas karena perjalanan sudah terlalu jauh ya, dan sudah capek juga ke atasnya. Masya Allah ya teman-teman ya. Ini pengalaman yang pertama kali dan luar biasa bagi Vina dan anak Vina tentunya. Nah, kalau Pak Su itu udah pernah kesini sebelumnya bersama teman-teman beliau semasa masih SMP katanya. Sedangkan Vina itu belum pernah. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau kesini, boleh rilis ya untuk kunjungan ke Bukit Tingginya. Salah satunya ke Panorama.
Oke, kita sudah tiba di atas. Nah, sekarang kita mau melihat panorama Ngarai Siano di melalui panorama ini ya teman-teman. Ya, ini Ngarai Siano-nya sangat indah sekali ya teman-teman. Tambah juga dengan taman-taman di sini yang sangat indah. Nah, teman-teman juga bisa berfoto di sini. Nah, dengan spot-spot yang sangat-sangat indah ya teman-teman ya. Dan bisa juga teman-teman mengambil spot foto di Medan yang Papaneh ini. Oke, nah jadi sangat banyak dan ini teman-teman kalau misalkan mengadakan acara itu juga bisa di sini ya, di Medan yang Papaneh, karena taman-tamannya indah dan tempatnya yang luas juga ya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan petugasnya. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, di sini juga banyak saung-saungnya yang bisa teman-teman gunakan untuk istirahat serta refreshing bersama keluarga dan orang terkasih. Nah, tentu dengan orang-orang yang dengan teman-teman, dengan orang yang tersayang, tentu dengan pasangan yang halal ya teman-teman. Karena bukan apa-apa kalau kita pergi dengan orang yang bukan mahram kita atau gimana gitu ya, lihat juga tidak enak. Nah, di sini ada spot foto dan itu berbayar ya teman-teman. Ketika teman-teman naik ke sini itu berbayar, sekali foto itu 5.000. Tapi kalau misalkan bisa mengambil fotonya tanpa naik ke sini juga bagus gitu ya. Oke, ini Alim dan Abahnya sudah menunggu uminya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video Vina sampai selesai. Oke teman-teman, nanti Vina akan share video-video pemandangan-pemandangan yang ada di panorama. Teman-teman juga bisa menikmatinya melalui video yang Vina share. Semoga teman-teman suka ya teman-teman, tetap semangat dan semoga teman-teman bisa kesini juga. Sini udaranya sejuk ya, karena banyak itu pohon-pohonnya. Taman-tamannya juga rapi, bersih dan nyaman gitu ya teman-teman. Serta juga banyak Nah, sekarang kita menuju ke pintu keluar ya teman-teman, karena sudah capek berjalan-jalan dan berputar-putar di taman ini. Nah, di samping pintu keluar sebelah kanan itu ada namanya tentang guide ya teman-teman, bagaimana itu ciri-ciri guide resmi dari Taman Panorama dan Lobang Jepang. Nah, teman-teman boleh baca di sini dan pahami ya, supaya teman-teman tidak asal pilih guide untuk ke Lobang Jepang nantinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Vina.
See you in the next video. Selamat liburan. Assalamualaikum.